A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pembantu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam Mudar kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Masih membahas tentang kesurupan kemarin, kalau tidak salah sesuatu ya, pengobatan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Sekarang kelanjutannya sesuai dengan pertanyaan salah satu saudara kita, saudara Padil yang ada di kota Tegal. Beliau menuturkan melalui atensinya yang sudah masuk di meja studio kami Radio RAS yang ada, mohon dijelaskan dengan adanya penyakit kesurupan. Nah, terima kasih untuk saudara Padil yang ada di kota Tegal atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di Jagakarsa, Radio RAS yang ada di channel ya Sadam. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabatku, sahabat YouTuber, sahabat media, termasuk sahabat-sahabat yang ada yang aktif ikut pengajian atau kajian ini, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan badannya, dan yang sakit mudah-mudahan lekas diangkat penyakitnya, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berusaha mencari pahala, mencari ilmu agama, kelebihannya adalah yang pertama, kita terhindar dari segala mara bahaya, dan apa yang menjadi hajat Allah mensegerakan, memudahkan dikabulkannya hajat kita, dan terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kebahagiaan serta keselamatan dunia akhirat. Kita kembali kepada pertanyaan saudara Padil ya, yang ada di kota Tegal. Tentang pertanyaan saudara Padil, yaitu minta dijelaskan adanya kesurupan. Ini sebetulnya juga memang tinggal mengulang saja ya. Dulu pernah saya singgung juga tentang masalah kesurupan, pengobatan cara Nabi. Mudah-mudahan nanti untuk saudaraku Padil yang ada di kota Tegal dipersilakan untuk menambah ilmu kita di bidang yang bernapaskan religi. Banyak video-video yang bernapaskan religi agar kita dapat menambah wawasan tentang ilmu agama ya, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang aktif mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ya. Kita kembali kepada pertanyaan saudara Fadil yang ada di kota Tegal. Penyakit kesurupan itu dibagi ada dua ya. Dalam masalah penyakit kesurupan itu ada dua macam. Yang pertama disebabkan karena kerasukan roh jahat, ada dua macam. Yang pertama yang disebabkan oleh kemasukan roh jahat seperti setan ataupun jin. Yang kedua yang disebabkan oleh gangguan otak semata yang dapat mempengaruhi anggota badan seseorang setelah susah bernapas dan tidak sadar dengan badannya bergoncang-goncang dan muka biru. Sedangkan beberapa penyebabnya antara lain karena minum minuman keras dan pengerahan tenaga berlebihan atau karena berkeluh kesah, dan menurut kedokteran bahwa penyakit ini disebabkan penyakit ayan atau epilepsi. Ini yang kedua ya. Ada yang selamanya, ada yang semakin berkurang dengan bertambahnya usia, misalnya yang terjadi pada anak-anak. Kembali kepada untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mudah. Anda pernah sering menyaksikan orang kesurupan. Emang ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya kita kan nggak tahu ya, orang tersebut biasanya punya problem yang tidak bisa dikeluarkan, dia pertahankan sehingga timbul dia merenung diri. Nah, disitulah pikiran kosong, sesuatu yang gaib dengan mudahnya bangsa jin
maupun setan dengan mudah mengganggu hati kita. Jin masuk, setan itu masuk juga ke dalam tubuh kita, yaitu hati kita yang akan dipengaruhi oleh bangsat setan tadi. Makanya kalau kita pikiran kosong, otomatis dengan mudahnya mereka mengganggu kita. Apa kata mereka? Timbul kita kesurupan, merasa kaget dan lain sebagainya. Kembali kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Atta bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda terhadap wanita yang menderita penyakit ayan epilepsi, in syi'ati sabarati walakil jannatu wa in syi'ati da'autullah lakal yu'afiyat yu'afiyak. Jika engkau sabar, maka bagimu adalah surga. Dan jika engkau mau, maka aku akan berdoa kepada Allah, semoga Dia akan memberikan kesembuhan kepadamu. HR Bukhari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata wanita tersebut memilikinya untuk sabar dengan balasan berupa surga. Akan tetapi dewasa ini telah ditemukan obat-obatan pereda penyakit ayan, ya, pereda penyakit ayan. Dewasa ini telah ditemukan obat-obatan tersebut. Perlunya pembedahan untuk mengangkat adanya tumor, ya, kemungkinan ada tumor yang sedang menyerang otaknya sehingga menimbulkan penyakit tersebut. Adapun yang menyembuhkan penyakit kesurupan ataupun setan ataupun jin, kemungkinan mereka mengganggu manusia yang lemah keimanannya kepada Allah, pengecut dan bersedia mengabdi kepada setan, maka penyakit kesurupan itu bisa terjadi padanya. Dan menurut Hipokrates, bahwa untuk mengobati atau menyembuhkan orang yang kesurupan setan itu telah diperlukan penyembuhan dari orang yang akhlaknya baik buat menolak penyakit tersebut, ya. Ini berarti bagi orang yang beriman dan takwa kepada Allah dapat diharapkan untuk mengusir segala macam gangguan setan ataupun roh jahat yang sedang mengganggu manusia. Diperlukannya jiwa yang kuat dari dokter yang sedang merawatnya, baik melalui doa dan ta'awud. Sedangkan sebagian ulama telah membacakan ke telinga penderita penyakit kesurupan jin ataupun setan, misalnya ayat-ayat dalam surat Yunus 59, Al-Mu'minun 115, Syafaat ayat 1-10, atau menggunakan ta'awuz yang lain. Misalnya, biasaan saya kalau sebagai seorang peruqyah, memang ada beberapa ayat, misalnya surat Al-Kahfi, ya, di ayat 110 hingga sampai 107 sampai 110, kalau bisa di luar kepala, itu modal utama sebagai kuncian, ya, ibarat kata sebagai penolak apabila kita menghadapi hal sesuatu yang sifatnya mendadak. Yang namanya orang kesurupan macam-macam, ada yang beringasan, ada yang kalem, macam-macam, tergantung sesuatu yang masuk yang mengganggu dalam tubuh dia. Sebagaimana mestinya, karena pengalaman disitulah, dengan doa-doa itu insya Allah akan membantu. Kalau orang bilang katanya ilmu pamungkas, sebetulnya kayak kalau yang namanya amalan-amalan untuk ruqyah itu banyak di seluruh surat-surat yang ada di Al-Quran, semuanya bagus. Bagi orang-orang biasa ruqyah sudah bisa menguasai, jadi tidak harus surat ini, ayat ini, jadi tergantung kondisi, ya. Kayak seperti spontanitas, kita bacakan dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ biasanya dia akan merasa kepanasan dan pergi. Dan memang sesuatu hal seperti itu kita tidak bisa memegang penuh dengan omongan. Biasanya ibu muslihat selalu ada.
Jadi kembali kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berarti seorang dokter atau tabib yang tidak beriman dan tidak takwa kepada Allah dan yang tidak konsentrasi pikirannya kepada Allah tidak akan mendapatkan penyembuhan penyakit kesurupan jin. Sedangkan orang yang beriman dan takwa, taat kepada Allah, cukup misalnya mengatakan, "Hai, keluarlah engkau," niscaya jin itu akan keluar. Atau kemungkinan yang lain dengan ucapan bismillah atau la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adapun dasar yang dapat kita kemukakan yaitu Nabi telah mengatakan kepada orang yang kesurupan jin ataupun setan dengan ucapan ukhruj adu wallah. Ya, saya ulang lagi. Ukhruj adu wallah. Anna Rasulullah. Jadi keluarlah kamu, hai musuh Allah, dan aku adalah Rasulullah. H.R. Ahmad. Jadi beberapa orang ulama telah mengobati orang yang kesurupan itu dengan doa, bacaan Al-Quran seperti yang tersebut di atas. Yang ketiga, perlu memukul orang yang kesurupan itu dengan disertai ancaman-ancaman. Yang keempat, perlunya menyadarkan orang muslim yang kesurupan atau setan ataupun jin itu agar membaca ayat kursi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan menurut penyelidikan bahwa orang yang kesurupan itu akibat yang pertama kebodohan dirinya atau tidak memiliki pengetahuan, bodoh dalam segi keagamaan, ya. Hati nuraninya kacau sedangkan lidahnya tidak mau bersikir ataupun berdoa. Keimanannya tipis, misalnya suka maksiat dan tidak bersolat. Yang tadi saya katakan bahwa biasanya orang-orang seperti punya problem, dia tahan, akhirnya pikiran kosong, sesuatu hal gaib dengan mudahnya masuk dan ngerjain kita seperti itu. Dengan demikian perlunya setiap orang muslim buat meminta pertolongan kepada Allah agar tidak sampai terjadi kesurupan setan bagi dirinya dengan jalan memiliki keimanan yang benar. Dan jika Allah mengendaki kebaikan pada seseorang, niscaya orang itu akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam gangguan setan maupun jin. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk saudaraku Fadil yang ada di Kota Tegal. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan pertanyaan Anda, dan termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia yang aktif mengikuti kajian ini. Dengan adanya pertanyaan tentang kesurupan, ya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Harapan saya pribadi, mari kita yang satu akidah, jangan pernah kosong waktu, kosong hati. Dalam artian, apabila kita punya problem, lebih baik mendekatkan diri pada Allah, bersikir, insya Allah. Tapi kalau kita larinya ke minuman, lantas kita duduk melamun dan sebagainya, ya itulah waktu yang tepat bangsa jin dan setan senang ngerokotin tubuh Anda, masuk di dalamnya. Hati Anda dipengaruhi oleh setan, akhirnya Anda kesurupan, bisa saja Anda seperti kayak orang gila, ngoceh sendiri dan lain sebagainya, ya. Kalau kita, hati kita, napas kita penuh dengan zikir, insya Allah jauh dari hal gangguan seperti itu, ya. Demikian saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami dari udara, insya Allah kita coba lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama akan jauh seputar dunia lain, edisi religi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.